Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wassalamun ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di channel Al-Madinah Menyapa. Kali ini di medio 20 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 4 November 2023. Baik, kali ini kita akan mengangkat satu tema, kutitipkan anakku di sekolah ini. Tentunya nanti sekolah mana yang dimaksud, panjenengan bisa mengikuti acara ini. Baik, barakallahu fikum. Sudah bersama kami narasumber, beliau Bapak Ari Prabowo, Sarjana Keperawatan. Assalamualaikum, Ari. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat, Ari? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau adalah praktisi kesehatan di Rumah Sakit Ortopedi yang qadarullah anaknya sekolah di SD Madinah ini. Baik, Pak Ari, sebelum kita lanjutkan pada bincang-bincang kita, mungkin kita sampaikan dahulu ini terkait dengan kondisi saudara kita yang ada di Palestina, tentunya sedang hangat-hangatnya. Maka kita pun dari bidang dakwah dan sosial Yayasan Al-Madinah Surakarta itu juga membuka donasi bantuan kemanusiaan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Untuk itu nanti kaum muslimin wal muslimat bisa berpartisipasi untuk donasi ini melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 774 444 7725, atau bisa dilihat di tagline di bawah ini ya. Kemudian sebagai informasi, di pukul 10 tadi, medio pukul 10 tadi, sudah terkumpul donasi sebesar 32.201.680 rupiah. Baik, barakallahu fikum. Maka bagi panjenengan sedoyo yang ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tentunya kita harus menyisihkan sebagian segi kita melalui tagline di bawah ini. Baik, barakallahu fikum. Pak Ari, kembali pada permasalahan kita, Pak Ari, tentang kutitipkan anakku di sekolah ini. Tentunya kita nanti akan bahas tentang bagaimana sekolah ini. Kenapa kita ambil ini? Karena panjenengan mungkin ya ada beberapa anaknya yang mempercayakan ataupun mengamanahkan di sekolahan kita ini. Ada beberapa yang akan kita bahas. Baik, kita awali tentunya menurut panjenengan Pak Ari terkait dengan pandangan sekolah itu apa ya? Definisi sekolah menurut panjenengan itu apa? Monggo silahkan dijelaskan. Tafadhal Pak Ari. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Terima kasih Ustaz Budi. Jadi kita harus bedakan dulu sekolah dan sekolahan. Ini beda Kalau sekolah itu kegiatan, suatu kegiatan proses itu ya. Jadi kalau sekolahan itu objek, itu beda. Jadi kalau dengan tanya sekolah itu apa, maka otomatis di sini adalah kita bahas kegiatannya, prosesnya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi sekolah itu adalah suatu tempat adanya suatu proses kegiatan di mana itu terjadi kegiatan belajar mengajar, suatu proses mentransfer ilmu dari guru kepada murid, gitu mestinya Dan selain itu juga mesti di situ penting adanya selain transfer ilmu itu juga transfer perilaku, transfer adab. Makanya kan tidak salah kalau ada istilah disebutkan rumah itu adalah sekolah. Sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi di situ memang ada kegiatan apa? Kegiatan di mana terjadi transfer ilmu dari seorang bapak kepada anaknya, bapak kepada istrinya, dari ibu kepada anak-anaknya. Itu baru dia untuk mentransfer ilmu ya. Belum juga perilaku. Maka kita juga bisa melihat
panjenengan yang di sini sudah ngajar lama mesti bisa membedakan. Kenapa anak si itu kok begini ya perilakunya ya? Si itu kok begini? Panjenengan mesti secara otomatis biasanya para guru itu kalau bercerita dengan saya, biasanya mereka terus ngelihat orang tuanya kayak apa toh gitu. Kok anak ini keteruan HP ini yang baru anget-anget ini anak-anak saya kan ketua kelas di sini di kelas 5. Kalau nggak salah 5A itu Putri berarti. Putri itu cerita temennya itu Pak sukanya ngeliat gini-gini maka di sekolah sering ngantuk lah. Atau dia punya maaf bagi orang tua bahwasanya punya ekses negatif beginilah, begitulah sehingga anak saya diamanai untuk jadi ketua kelas itu kadang minta saran kepada saya, mesti apa yang harus saya lakukan? Iya. Ya, saya berikan beberapa saran otomatis pada anak. Jadi kembali tadi untuk sekolah tadi definisinya adalah suatu tempat di mana itu terjadi proses kegiatan belajar mengajar atau transfer ilmu, transfer perilaku, transfer adab kepada murid. Jadi dari guru kepada murid. Bisa di mana saja. Jadi itu tidak merujuk tempat sebetulnya. Jadi adalah sebuah proses gitu. Jadi maka bisa di rumah, bisa kadang-kadang kita belajar juga dari orang itu, warung kopi pun bisa sebetulnya. Warung kopi pun bisa. Karena kita belajar di situ toh. Berarti kita pas jadi muridnya itu. Kalau pas kita belajar, jangan salah kita juga kadang lihat anak-anak kita kok di rumah diajari begini begitu. Kadang kita terus bertanya tahu bahasanya gurune sopo gitu. Nah, kita ternyata dia belajar temannya. Belajar dari orang lain pas dia belanja atau apa seperti itu. Kalau sekolahan benda, objek. Jadi di sini misal sekolah SDIP Al-Madinah ya objek tempatnya. Jadi kalau sekolah adalah prosesnya. Begitu menurut saya ngaten. Jadi kalau ada ucapan setiap tempat itu adalah sekolah dan setiap orang itu adalah guru itu mungkin ada benarnya. Ada benarnya menurut saya karena setiap orang akan berproses seperti itu. Perkara apakah dia mengaku atau tidak mengakui berbeda. Seperti kemarin saya tidak akan nyebut nama. Beberapa waktu yang lalu saya punya kegiatan dengan seorang ustadz, terus kita pecah kongsi, bisa dikatakan gitu. Tapi ketika saya tidak punya rasa marah, dalam artian saya nggak punya dendam apapun, jika saya main aja ke sana. Terus ketika duduk, dia mintanya saya duduk di depan, katanya yang punya mobil saya, dia mau duduk belakang, enggak, saya katakan, antum bagaimanapun tetap guru saya. Karena kita sekarang berbeda pendapat urusannya lain. Tapi bagaimanapun antum pernah jadi guru saya. Apa? Ketika saya taklim ada beliau, saya mendapatkan banyak manfaat dari beliau. Beliau hargai selaku guru saya. Selesai clear gitu loh. Pak Adi, jadi di sini tentunya kita akan lebih mengerucut lagi kepada sekolah secara lembaga formal. Artinya sekolahan. Nah, di sini artinya dari judul yang tadi kan kutitipkan anakku di sekolah ini. Maksudnya kita di sekolah Kebenda Al-Madinah ini. Sebelum menuju ke situ Pak Ari, mungkin sekolahan seperti apa yang mungkin Anda dambakan ataupun idealnya itu harusnya seperti ini dalam benak Anda bagaimana Pak Ari? Jadi gini Pak, ini Ustaz. Orang tua itu beberapa orang tua itu saya bisa kategorikan orang tua itu mempunyai beberapa hal. Jadi sebelum ke saya maka orang tua ketika menitipkan anaknya atau menyekolahkan anaknya, dia itu biasanya ada beberapa hal. Satu, nyekolah sik penting cedak. Yang penting deket. Itu ada yang pakai kayak gitu deket itu ya. Yang kedua adalah dia cari yang bagus. Lah bagus seperti apa? Kategori tiap orang beda-beda. Kategori tiap orang beda. Ada yang menurut bagus itu yang bayarannya mahal, gitu, yang bisa sampai sore dia ngupeni anaknya karena dia dengan berbagai alasannya gitu ya. Ada yang ini adalah kepada ke arah prestasi sekolahnya. Prestasi sekolah. Jadi tidak harus mahal asal dia berprestasi. Yang ketiga adalah sesuai dengan ideologi yang dia anut atau sesuai dengan gaya yang dia anut. Bisa disebut seperti itu. Saya adalah termasuk tipe yang keempat tadi. Keempat. Keempat. Jadi saya mesti mahal? Enggak juga. Apakah saya nggak sanggup bayar mahal? Sanggup. Kemarin anak saya yang paling besar begini-begini saya katakan, bukan Pak nggak sanggup gitu. Tapi masalahnya bukan perkara sanggup atau tidak sanggup. Saya memilihkan kamu kenapa ke sini ke situ adalah perkaranya ini dia punya program bla 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 yang menurut Bapak cocok untuk kamu. Sesuai dengan karaktermu, sesuai dengan bagaimana pemahaman kita. Jadi kalau kita sebut bahwa di situ adalah sesuai dengan gaya, karakter, ideologi, kalau dalam bahasa ngaji manhaj kayak gitu. Itu saya jadi ingat juga pesan bapak saya. Ya, gimana Pak Rin? Jadi bapak saya pernah berpesan gini, jangan pernah sekali-sekali kamu menyekolahkan anakmu berbeda denganmu.
berbeda denganmu. Berbeda dalam artian gaya tadi. Gitu, Apa yang dianut di rumahmu, itulah yang kamu tempat harus nyekolahkan. Maaf kan banyak ya kita bicaranya itu sekolah dengan berbagai macamnya. Tapi apakah itu cocok untuk rumah tanggamu atau tidak? Masalahnya kan begitu. Bapak saya bilang itu, takutnya apa? Nanti takutnya kalau yang diajarkan kepada anakmu itu berbeda dengan apa yang kamu ajarkan, nanti akan timbul masalah. Mungkin saat ini tidak, tapi ketika anakmu itu menjadi dewasa, maka itu akan jadi masalah. Belum lama bapak saya bilang kepada saya, belum lama. Baru sekitar tahun ini ketika beliau, alhamdulillah beliau masih sehat, datang ke tempat saya untuk menengok. Harusnya saya yang menengok, tapi qadarullah karena saya itu perawat ya. Perawat itu kerjanya shift, qadarullah waktu itu saya juga baru ngambil kuliah S1 lagi, jadi repot-repot sekali sampai bapak saya nggak harus datang ke tempat saya karena kangen cucune. Oh gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya kategori yang 4 tadi. Jadi saya bisa dikatakan begini Pak Arya. Jadi artinya kita memilih sekolah itu yang bisa mengawal daripada keinginan kita seperti itu. Jadi paling tidak ya tadi bisa dikatakan harus sesuai dengan bagaimana kita gitu loh. Kalau kita itu seseorang Islam ya sekolah yang mengajarkan agama Islam. Kalau lebih mengerucut lagi ya mestinya adalah yang bisa memuat bagaimana yang harusnya kita ajarkan kepada mereka. Ya, kalau saya mestinya orang sunnah, orang pengikut ahlu sunnah ya yang bisa mengajarkan kesunahan kepada anak saya. Mengajarkan adab-adab yang seharusnya kepada anak saya. Dan jatuhlah pilihan itu di SDIP Al-Madinah Kartasura. Karena kalau bicara begitu masalahnya jujur kalau bicaranya pilihannya menyempit gitu ya. Nggak boleh parah loh ya ini ya. Jadi kita harus bicara pelan-pelan aja dulu. Kita belajar dulu beberapa waktu-waktu anak saya azam yang pertama itu masih kecil, belum TK itu waktu. Itu salah seorang teman saya itu mengatakan pada saya, pilihan sekolah sunnah di Solo itu kecil, apalagi di area Kartasura dan sekitarnya gitu. Dia sebut salah satunya di sini gitu kan, untuk SD-nya. TK-nya juga ada di sini. Tapi waktu itu kenapa anak saya tidak TK dan playgroup di sini waktu itu karena ceritane butuh playgroup sini kelihatannya belum ada atau saya nggak cocok. Maaf ya. Jadi kan nggak mesti semuanya harus cocok gitu kan. Waktu itu saya butuhkan apa, enggak ada, dan qadarullah ada tempat lain, ada, cuma dia enggak ada SD itu ya. Yang kedua adalah tadi pilihannya karena waktu itu ada beberapa, tapi taruh sini saya lihat sini bisa berjalan dengan tadi yang pesannya bapak saya ya, walaupun bapak saya waktu itu belum pesan kepada saya, tapi secara ini kan kita jenenge anak buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya kan begitu kan. Gaya berpikir saya mestinya nggak jauh dengan gaya pak saya sih. Ini ya harus di sini karena adanya di Al-Madinah. Kan Al-Madinah itu kan kalau di kita bicara sekolah sunnah di Solo itu kan enggak banyak ya, salah satunya Al-Madinah. Al-Madinah kan ada di sini, Nogosari sama di Cepoko. Kalau ke Nogosari pilihannya kenapa sih Pak Ari kan rumahnya nggak sifat nggak ke Nogosari, mungkin ada yang bertanya gitu. Ya masalahnya saya kerjanya di ortopedi. Nanti kalau saya harus repot-repot, saya pulang ke Nogosari kejauhan. Jadi saya jatuhnya ke sini ya selain karena memang sudah sejalan dengan ideologi yang saya inginkan tadi begitu. Jadi sejalan gitu kan. Sejalan dengan bagaimana gaya berpikir. Kan manhaj itu kan bagaimana gaya berpikir, gaya beragama seseorang. Jadi kenapa memilih Al-Madinah itu memang diharapkan bisa sejalan, sejalan dengan saya. Jadi saya tidak perlu lagi repot-repot harus bertengkar dengan anak saya ini sesuai sunnah atau tidak gitu kan. Masalahnya kan begitu. Masa nanti perkara celana cingkrang saya harus bengok-bengok sama anak saya. Itu kan nggak perlu gitu kan. Karena sudah alhamdulillah sekarang Azam nggak perluan celana cingkrang terus. Kalau dia di bawah mata kaki pernah saya beliin celana qadarullah rodok kepanjangan sidik saja wis nggak mau dia. Copot minta ganti. Alhamdulillah sampai segitunya dia juga. Gitu. Berarti Anda sudah cocok ya dengan pendidikan yang ada di Al-Madinah ini? Kurang lebih begitu, begitu ya. Walaupun mestinya ada beberapa hal yang mestinya tidak ada sesuatu yang sempurna, tak ada gading yang tak retak. Tapi secara keumuman tidak ada masalah bagi saya. Mungkin kalau ada kurang-kurang, iya itu normal. Dan memang seharusnya kan kembali kepada seharusnya saya yang harusnya mengajari anak-anak saya. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi itu kan? Karena dengan kesibukan dan macam-macam dan sekarang dibutuhkan untuk katakanlah untuk melanjutkan dibutuhkan sebuah ijazah lah. Pikirnya kalau daripada saya harus kejar paket, misal saya pilih yang formal. Formal, Pak. Jadi mungkin sedikit pandangan Anda tentang lembaga pendidikan di Al-Madinah, Pak. Baik yang ada di Nogosari, di Cepoko maupun di Kartasura ini. Jadi, gimana persepsi Anda yang telah mengetahui apa yang ada di lembaga pendidikan tersebut?
Jadi kita bicaranya lembaga ya, sudah Iya. bukan sekolah lagi. Iya, Jadi iya. ke arah yayasannya Iya. gitu. Karena Jadi, kita kan punya 3 unit nggih. ya, seperti itu. Kalau kita bicara yayasannya, karena itu banyak sekali gitu kan. Tapi kalau kita mengerucutkan kepada lembaga pendidikannya Pendidikan. ini, nggih. Jadi kalau yang saya lihat adalah ini adanya sebuah upaya dari Yayasan Al-Madinah itu untuk mengiring, mengusung bagaimana gitu ya, bagaimana sistem pendidikan kepada anak-anak itu bisa berjalan seiring dengan satu program pemerintah. Yang saya lihat begitu, makanya kita bisa lihat dari ini pelajaran-pelajarannya gitu ya, yang tidak bertentangan dengan Dignas. Iya, betul. Yang kedua adalah berjalan dengan bagaimana yang seharusnya agama Islam ajarkan. Terlihat juga dilihat ini saya juga, karena saya kalau anak saya dapat buku saya cek gitu ya. Iya. Jadi ini adalah bagaimana di Al-Madinah itu memberikan ini pelajaran. Jadi kalau kita lihat ada fikih, ada pelajaran fikih gitu ya. Terus ada pelajaran tentang hadis, ada pelajaran akhlak, hafalan dan berbagai sirah juga ada. Jadi sebetulnya kalau kita bicara secara lembaga pendidikan itu ini alhamdulillah sudah menjurus ke arah yang baik. Apakah menjadi lebih baik atau tidak, tinggal tergantung bagaimana lembaga ini nanti mengawal. Yang jelas bagi saya ini tidak bertentangan dengan sistem pemerintah. Iya, betul. Itu yang saya cari juga, itu yang perlu saya tambahkan untuk keterangan saya tadi. Karena apa? Ya kan banyak sekali yang ditakutkan orang tua, nanti kalau sekolah di sana jangan-jangan dididik teroris, yang ngajari semua cadaran, yang ngajarinya semuanya cingkrang. Enggak, kadang orang kan berbeda masalah. Jadi mungkin perlu dikelirkan ya, kalau di Al-Madinah ini setahu saya tidak diajarkan itu. Kalau panjenengan tidak percaya, bagi yang sudah menyekolahkan anak di sini, silakan dibuka dicek. Kalau saya terbiasa ngecek buku anak-anak saya. Betul. Soal maaf kalau nggak cocok mesti ya, ini salah ini. Ini salah ini, harusnya begini gitu. Dan langsung berikan masukan Pak Ari ya. Ya kalau saya biasanya ke anak saya. Kalau kepada nganu saya itu kadang serba salah. Jadi jujur ya, saya misal mau memberi masukan tuh serba salah. Jangan-jangan saya yang salah, tapi enggak, setahu saya begini saya ajarkan pada anak saya gitu. Misal matematika, ini salah tulis, ini harusnya enggak begini gitu. Karena saya konsennya rodok di bidang matematika sih masalahnya tadi. Kalau pelajaran PMP, misal PKN ya, kalau PKN ya istilahnya, kalau PMP zaman saya, PKN juga saya kadang cek, sudah disesuaikan dengan ini yang harus diajarkan. Begitu. Artinya yang sesuai dengan syariat berusaha disesuaikan dengan dan memang itu upaya kita Pak Ari untuk bagaimana mengawal fitrah anak-anak itu agar lurus sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Ketika ada sesuatu ya kita jelaskan tentang kesalahannya seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Pak Ari mungkin panjenengan merasakan hasil dari apa Anda yang rasakan hasil dari anak-anak Anda mungkin di rumah perilakunya bagaimana. Sebab ada loh, dulu tuh ketika ada orang tua itu yang saya maaf takut untuk menonton film India waktu itu. Karena ada protes dari anaknya ya, yang TK itu, wah itu nggak boleh nyanyi-nyanyi, joget-joget itu nggak boleh. Sehingga dia lama-lama malu dengan itu. Nah ini diantara satu contoh. Kemudian ada juga yang anak itu mengatakan, oh bapak nggak boleh merokok, seperti itu. Sehingga dari sini akan membawa dampak positif dari bagi rumah itu untuk lebih baik lagi. Nah ini kira-kira yang sudah Anda rasakan bagaimana Pak? Ya, tadi saya sampaikan bahwa tidak ada istilah gading yang larang. Anak saya itu kalau bicaranya dari sekolah, mestinya kan sekolah berusaha yang terbaik kepada anak-anak ya, sehingga bisa mentransfer ilmu tadi, mentransfer adab tadi. Tapi masalahnya di sekolah kan bukan anak-anak tok, Pak. Iya. Itu maksudnya bukan hanya gurunya itu kan. Transfer ilmu tadi saya katakan dari temannya, berguru pada temannya kan jadi masalah juga. Jadi lingkungan sekolah itu. Betul. Jika ya kalau saya katakan anak saya membawa kebaikan ke rumah, ya alhamdulillah. Ada beberapa hal yang kadang masukan dari anak, Pak, kata ustadzah begini, Pak, kata ustadz begini, begitu ya. Tapi ada beberapa hal juga ya, masalahnya anak saya kadang ya tadi sekolah itu kan anaknya banyak orang. Itu ya kadang-kadang dia membawa dari temennya. Yang salah ngapunten ya, ini jadi masukan kepada orang tua. Yang salah adalah ketika anak membawa seperti itu terus yang disalahkan sekolah. It's clear salah. Enggak boleh kayak gitu. Jadi katakanlah wah, guru-guru sekolah di sana, enggak boleh seperti itu karena kita yang milih ke sana kok. Kita kan yang harus ngecek gitu kan sebelum memasukkan. Kalau kita cek, ya namanya di situ harus dipahami, nggak hanya di situ nggak ada guru tok gitu kan. Ada anak lain bisa jadi dia dapat dari
teman yang lain gitu ya. Kalau bicara anak saya, alhamdulillah banyak baiknya. Cuma yo ada beberapa hal itu yang menjadikan saya harus ngontrol, saya harus cek gitu. Contohnya apa ya? Maaf ya. Maaf ya, ini contoh. Tadi saya sudah singgung sedikit. Anak saya yang perempuan cerita kalau apa dari temennya waktu dia jadi saat jadi ketua itu ada masalah temennya karena terlalu sering lihat HP, jadi perilakunya begini begitu gitu ya. Itu ternyata menular juga kepada anak saya yang pertama. Saya pernah lihat loh, ini HP kok di YouTube kok ada kayak gini karena istri saya, model saya guys, cara saya lah, istri saya tak linkkan ke tempat saya, sehingga saya bisa buka, saya bisa ngontrol. Jadi ini yang harus dipahami oleh orang tua. Kita boleh ngasihkan HP pada anak, tapi kita harus kontrol. Ada berapa lama dan sebagainya kita harus pelajari gitu guys. Jadi itu saya lihat, loh kok anak saya kok bukain kayak gini, bukan anak saya. Mosok istri saya buka kayak gini, ini tertuduh otomatis anak, nggak mungkin anak saya yang kecil itu kan, yang kecil belum paham kayak gini. Saya langsung tanya yang kamu buka ya? Ya biasa, anak tanya mesti takut, belum jawabnya enggak itu kan. Ya saya jawab, ya nggak mungkin bapak, nggak mungkin ibu itu, apalagi adikmu, ini mesti kamu. Kamu bisa menghapus tempat ibumu, tapi nggak bisa menghapus tempat bapakmu. Karena apa? Ini ya bapak link. Oh gitu, ya. Jadi saya cek, siapa ini? Gitu. Jadi yang ngaku, dari siapa? Teman gitu kan, teman. Temennya dari siapa lagi? Ya saya nggak bisa jawab. Karena apa? Kenapa saya katakan begitu? Apa nggak bukan anak Pak Aris ini? Ya enggak. Bagaimana dia bisa maaf anime itu ya? Bagaimana dia bisa tahu anime? Bisa tahu komik? Wong di rumah saya tidak ada komik itu kan? Ya otomatis kan kita bisa. Ya. Gitu. Jadi memang itu Pak ya. Lingkungan sekolahan termasuk teman-teman atau orang-orang dewasa yang ada di situ dan juga bahkan sampai penjaga sekolah pun ikut mewarnai lingkungan sekolah. Betul. Ini ya terima kasih. Ini artinya sebagai masukan bagi kita selaku lembaga pendidikan mungkin bisa kerjasama antara semua lini ya termasuk orang-orang ya tukang antar makanan, tukang antar itu memang harus ya. Karena kebiasaan itu tidak sulit dihilangkan. Maaf ngapunten nih. Misal saya tukang bawa makanan kesandung, kalau terbiasa ucapkan astagfirullah, tapi kalau yang huruf yang keluar adalah binatang, ya binatang lah yang keluar gitu kan. Dan kedengaran anak besok anak kesandung ya saya nggak lanjut ya kan kaget itu dari mana. Ternyata kalau kita tanya gitu, terus contoh anak saya tadi, gitu ya sudah. Apakah terus saya protes kepada Ustadz? Udah, saya nasihati anak saya begitu. Tapi ya harusnya harus ada cross check, artinya kok ada seperti ini mungkin disampaikan juga ke ustadznya agar kita di ustadz sekolah juga ada semacam kontrol untuk anak-anak yang seperti itu. Sebetulnya harusnya begitu tadi ewo pekewo karena orang Jawa itu susahnya gitu Ustaz. Ewo pekewo itu loh. Makanya tadi dibilang, iya aku kudu ngomong apa? Apakah saya harus bicara yang baik-baik saja ataukah semua tak sampaikan? Saya terus berkeputusan demi kebaikan yayasan ini nanti saya sampaikan. Karena saya kan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan menjurus ke situ ada. Jadi makanya ya ini sebenarnya kita ada service center kok Pak. Service center yang ada di tagline bawah ini mungkin bisa orang tua mengakses di situ. Oh iya. Ngapunten nggih gak anu ya, tapi tadi memang saya berikan sengaja supaya orang tua juga tahu bahwasanya sekolah itu kalau kita pakai istilahnya Ustadz Abdul Zain bukan Superman. Kenapa gitu nggih? Jadi memang sekolah bukan Superman sehingga ketika anak masuk di situ mau jadi Superman. Oh enggak. Sekolah itu harus dan paling penting juga di rumah itu orang tua itu ikut ngontrol, makanya dibutuhkan adalah ini sinergi gitu kan. Jika anak di rumah itu tadi saya sudah nyontohkan bahwanya saya cek bukunya, ada enggak PR kita bersamai, kita ajari, walaupun dengan segala kesibukan saya usahakan tetap kayak kemarin anak saya minta contoh ini pelajaran tentang bagaimana Pak bikin kemarin para pelajaran susah bikin teks project apa itu Pak nanti bentuknya kata perintah dan macam-macam. Oh gini, prosedur, teks prosedur. Ya teks prosedurnya saya ajari. Nah dia nggak paham, teks prosedur harus begini-begini. Udahlah begini caranya. Kemarin yang bahasa Jawa juga gitu Pak, ini suruh bikin kayak gini. Ibunya nggak paham. Ya terus, oh gini loh harusnya kamu. Tapi mohon maaf mungkin yang Pak Aris sampaikan tadi hanya secuil kasuistik. Betul, kasuistik. Tapi di samping itu lebih banyak bagusnya. Saya katakan lebih banyak bagusnya. Jadi toh kadang anak saya juga jujur bikin masalah kemarin Ustaz. Dulu ya saya cerita aja. Jadi bukan anak saya orang terus saya nyalain anak orang tok. Anak saya juga pernah bikin masalah dulu waktu kelas 1 kalau nggak salah. Ustaz Keli itu WA saya, Mas, maaf tadi Asam mukul temennya sampai bocor. Ya sudah di rumah anaknya ya terus saya
nganu, saya sidang sendiri, saya cross check, saya gini, tapi ya terus saya hukum sendiri juga. Karena apa? Ya yang namanya anak berbuat salah ya kita bukan kok kita bela, ini salah. Anak salah, ya kita hukum. Ketika kita cek ternyata anak kita salah, ya anak kita tetap kita berikan sanksi. Saya dikatakan bukan hukuman, sanksi atas perbuatan. Apakah pukulan? Ya enggak juga, kita lihat itu loh. Apa kalau nggak sholat ya dipukul. Tapi kalau ini masalah itu, kita tanya masalahnya apa, kita berikan sanksi sesuai dengan kondisi gitu. Kali saya berusaha untuk seimbang. Itu enggak percaya silakan tanya Ustadz Keli. Jadi bukan anak saya Superman, ngepek anak dewi, enggak, anak saya pernah bikin masalah juga saya marahi. Tapi insya Allah lebih banyak positifnya. Iya, kalau secara bicara adalah anak saya alhamdulillah sejak di sini itu banyak positifnya dari negatif. Yang saya ceritakan tadi itu ada beberapa hal yang mestinya juga harus saya sampaikan gitu loh. Karena ada orang tua itu yang cerita begini, wah anak saya itu kalau dengar azan tanpa saya suruh, tanpa saya perintah itu otomatis ambil air wudhu, pergi ke masjid. Itu mungkin salah satu di antara hasil daripada didikan dari rumah maupun dari sekolah, Pak. Itu betul. Jadi kalau di sekolah dididik sesegera mungkin, tapi kalau di rumah enggak berjalan. Makanya tadi saya bilang harus ada sinergi. Asam juga gitu. Anak saya yang kecil juga ini Ais sholat gitu, nyuruh kakaknya, padahal dia belum sholat, yang kecil sendiri gitu. Iya. Jadi memang begitu. Karena apa? Dia ngelihat, oh kalau adzan bapak itu sholat, maka dia ngelihat kakaknya nggak segera sholat, diteriaki, Ais sholat ya. Ini juga ini dari ini. Sedangkan dulu Asam juga gitu, sergap sekali ke masjid waktu masih di rumah itu. Alhamdulillah. Jadi dia segera Pak masjid dulu, dia keluarin sepeda, dia pergi ke masjid. Ya alam kalau saya kadang dia pengen ke masjid lain, nggak sama dengan masjid yang tempat saya sholat. Masalahnya banyak masjid gitu kan. Misal di sini ada Alumar Ar-Rahman, saya nggak memaksa dia mesti kemana. Yang nyaman aja, mau dia mau sholat aja sudah alhamdulillah. Bapak saya pesan ada 3 hal itu yang penting harus disyukuri. Itu ada pada anak kita. Satu, selama anak masih sholat atau masih mau sholat, dalam artian agamanya bagus gitu ya. Yang kedua, anak masih mau belajar, anak masih mau bekerja, maka jangan kau marahi. Karena anak ini bagus. Bayangkan kalau dia sudah tidak mau sholat, tidak mau belajar, tidak mau bekerja, atau dia hilang salah satunya ini, bermasalah ini. Tapi kalau dia punya 3 ini, syukuri. Jadi jangan dimarahi. Indikasi gitu. Kalau sholat, ya wong tua kan nggak mungkin mengatakan harus manfaat akidah begini, nggak. Dia katakan sholat, contoh ya sholat. Karena memang sholat yang agama, betul. Jadi kalau anak itu bagus, anak mau belajar, berarti ada usaha. Ya kan anak bekerja, berarti ini dia mencontoh bahwa ini harus dilakukan. Gitu kan. Jadi alhamdulillah. Ada banyak perubahan bagus, ya walaupun tadi saya harus menyebutkan karena memang tujuan saya nggak mungkin semuanya bagus, tetap ada, walaupun tidak dari Ustadz mungkin, tapi dari yang lain. Barakallahu fikum. Jadi sebagai gambaran bagi orang tua yang lainnya, Pak Ari, mungkin peran panjenengan untuk menopang pendidikan yang ada di sekolah ini, kemudian biar nanti tadi jenengan katakan bisa bersinergi, itu kira-kira seperti apa peran yang selama ini panjenengan mainkan di rumah dalam rangka membantu pendidikan kita yang di sekolah. Satu, tadi saya sudah nyebutkan ya, jadi kalau dia dapat buku, saya cek. Mau ngecek buku ya? Ngecek siapa tahu ada yang salah dan sebagainya. Satu. Yang kedua adalah saya berusaha untuk membersamai dia semampu saya. Saya tadi orang shift-shiftan, saya perawat, saya kerjanya shift. Meskipun sesaat disempat-sempatkan. Saya sempat-sempatkan. Kalau dulu biasanya adalah saya tetap kalau ba'da ketika anak-anak saya yang besar itu masih di rumah seperti ini. Jadi saya ba'da maghrib, ba'da subuh ketika saya di rumah saya minta mereka untuk baca store. Kecuali kalau mereka memang sekarang kayak ya alhamdulillah ya Aisyah kelas 5 ini jarang sekali minta store bapaknya karena dia sudah malah melebihi bapaknya hafalannya. Hafalan anaknya. Iya, hasil tadi. Tapi kan hasil nggak langsung gitu kan. Dari bagaimana dia mengajarkan sistem hafalan itu saya nggak tahu apa ustadzahnya atau dari saya, tapi yang jelas saya mengajarkan kepada dia sistem yang paling nyaman buat kamu bagaimana cara menghafal. Itu saya ajarkan kepada 2 anak saya yang terbesar, Azam dan Aisyah gitu. Saya ajarkan dan alhamdulillah untuk yang Aisyah berhasil. Jadi saya ini kecuali dia nanti mau tes gitu dia, Pak, setoran dulu, nanti mau dites. Nah, ya karena saya tidak hafal itu kan, karena sudah ditinggal jauh sama dia itu, ya jujur aja, walaupun ini tidak bagus, saya harus jujur, saya sudah mulai ditinggal anak saya, walaupun saya bukan berarti saya nggak menghafalkan ya. Jadi wong tua ini wes susah juga. Jadi saya berusaha, saya buka, kamu saya buka, salah saya bilang salah, ulangi. Sampai alhamdulillah untuk itu. Jadi saya berusaha bersama. Terus juga PR gitu, saya tadi PR ya. PR. Saya bilang, ada PR enggak? Kita ingatkan. Jadi jangan sampai kita
oh anak nggak sambat kok, kita nggak perlu lah, gitu. Salah, kita harus nanya. Kadang anak-anak juga lupa. Dia sudah seharian loh di Al-Madinah itu kan dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dia lelah gitu ya, mungkin walaupun ada istirahat siang, gitu, tapi bagaimanapun tetap lelah ya. Jadi kalau kita nggak ingatkan dia nanti karena ngantuk lupa, padahal Betul. besok harus ditumpuk gitu kan. Ini usaha kita. Yang ketiga, yang berikutnya kita juga harus mengajari, Ustaz. Mengajari. Jadi maaf bukan berarti tadi. Kadang kita perlu mendahului atau kita mengganti dengan bahasa yang lebih bisa dia terima. Karena masalahnya begini, setiap Ustadz kan menyampaikan dengan bahasa untuk banyak orang. Iya. Jenengan nyampaikan bahasa untuk bahasa segitu banyak anak. Satu kelas. Jenengan bayangkan jenengan di sini berapa satu kelas? Maaf. Iya, 28. Sekitar 28-30 gitu ya mudahnya. Satu guru 30. Waktunya berapa lama? Itu kan nggak mungkin mentransfer semuanya, gitu kan, atau memahamkan semuanya. Lah ini peran kita di rumah seperti ini. Jadi pendampingan, Pak. Iya pendampingan. Jadi kadang juga saya malah ngajarkan. Artinya begini, nggak paham-paham. Jadi saya nggak nyalahkan ustadzahnya atau ustadznya kok raiso ngajari anak saya, tapi iki anak saya, yuk harusnya tanggung jawab saya. Jadi yang paling paham tentang anak itu harusnya saya, maka saya ajarkan dia. Dan kalau di sini sekarang alhamdulillah kemajuan zaman itu enak kok sebetulnya. Jadi kita terangkan gitu ya dengan bahasa supaya dia paham gitu. Dan juga ini sekarang YouTube itu juga membantu loh sebetulnya. Jadi kemarin misal karena waktu mepet ya, anak saya itu saya jam 4:30 saya ada acara, 4:30 sore ada acara, sedangkan anak saya ini apa namanya jam 5 baru minta diajari. Saya mepet sekali kan. Akhirnya saya terangkan semampunya kemarin tentang kubik, saya masih ingat tentang ini, ngisi tentang dalam balok air untuk segini itu berapa kubik, berapa liter, berapa macam-macam itu. Saya terangkan semampu saya. Habis itu saya carikan di ini, saya carikan di YouTube karena waktunya mepet gitu ya. Tapi saya percaya di YouTube itu keterangan juga kurang lebih sama, cuma dia harus lebih lama. Saya kirim ke HP istri saya, klik. Tolong nanti Aisru lihat ini gitu kan, supaya dia lebih paham lagi tadi karena nerangkannya buru-buru gitu ya. Terus yang berikutnya adalah selain membersami kita nyontohkan. Contoh kayak ngapunten guys, saya enggak nyombong itu ya. Kemarin saya ngambil sekolah lagi karena dulu saya AMK, Ahli Media Keperawatan, saya ngambil S1 gitu. Saya sekolah lagi tujuannya salah satu tujuannya memberi contoh pada anak saya. Sekarang anak-anak kan kadang bilangnya gini, Bapak orang lakoni sekolah kok, gitu kan. Bapak nggak sekolah lah, saya sekolah. Saya sekolah kemarin, saya sekolahnya beneran gitu. Saya nggak kayak teman-teman, maaf. Kan ada kalau orang tua kalau sudah sekelas saya, masih seusia saya sekolahnya yang penting budal, sepenting untuk ijazah, enggak. Kemarin alhamdulillah saya enggak begitu, saya betul-betul berusaha belajar. Jadi anak saya lihat nyontoh belajar, nilai saya keluar asli. Bagaimana kemarin harus bikin video tentang keperawatan pun ada, istri saya kadang harus terpaksa jadi pasien saya itu. Ada contohnya nilai saya keluar sampai istri saya cerita sama anak saya si Azam ketika penjengukan, tuh Bapak IPK-nya segini, nilainya segini itu. Dan qadarullah alhamdulillah kemarin saya jadi peringkat satunya, jadi wisudawan terbaik gitu, Jadi ya tadi ini salah satu adalah bentuk pencontohan. Jadi orang tua harus nyontohkan. Jadi Bapak nggak belajar lagi, saya belajar gitu kan. Belajar tuh nggak harus, saya bilang tadi nggak harus ke Jadi panjenengan ngaji atau panjenengan taklim, menyontohkan bagaimana cara taklim yang benar kepada anak. Itu juga sudah suatu bentuk contoh. Ibu juga begitu. Ibu datang ke tempat taklim dengan cara yang benar. Bagaimana harus mencatat, mempelajari di rumah, dihafalkan lagi. Itu juga sebuah proses mengajar, mencontohkan. Jadi ini sinergi lah seperti ini. Gitu. Dan tidak nyalah-nyalahkan tadi saya bilang. Oh sekolah neok, enggak. Terima kasih Pak Ari. Mungkin sebenarnya kita menarik, masih banyak sekali yang mungkin perlu kita bicarakan, namun kita terbatas oleh waktu ya. Jadi mungkin di penutup ini Pak Ari mungkin bisa apa dengan sampaikan pesan maupun kesan. Yang pertama tentang mungkin sekolah di sini, kemudian harapan kedepannya tentang sekolah ini seperti apa, kemudian mungkin ada pesan untuk orang tua yang lain agar bisa mendampingi anak-anaknya. Itu monggo Pak Ari, seperti apa? Jadi kalau kesan saya loh untuk lembaga ini alhamdulillah sudah mulai menuju ke arah yang baik ya. Perlu ditingkatkan lagi mestinya. Karena memang ada beberapa masalah yang tadi sudah saya sampaikan. Dan itu anak-anak juga bercerita kepada saya itu, sehingga ini perlu perhatian gitu. Untuk pesan dan kesan saya terkait lembaga ini gitu. Terus juga ada harapan saya adalah untuk sekolah ini saya itu punya bayangan, walaupun ini sudah saya project di tempat lain, tapi saya juga berharap Al-Madinah bisa melakukan apa? Bahwasanya kita itu ke depan itu mempunyai Ahlus Sunnah itu punya sekolah umum yang
mencakup semuanya, gitu keinginan saya. Jadi bayangan saya jadi punya universitas kedokteran sendiri, universitas teknik sendiri, karena masalahnya ini penting gitu ya. Ya, ya, ya. Jangan kalau kita bicara kebutuhan dasar kita salah satunya kesehatan gitu ya. Betul. Kalau kita nanti dikerjakan ketika sakit, kita dikerjakan oleh orang yang nggak paham sunnah, masalah loh. Iya. Betul. Masalah benar. Betul. Saya nggak bisa karena waktunya mepet, saya nggak bisa cerita di Iya, sini gitu. oke. Tapi Jadi harapannya masalah mungkin kita melebar, nggak hanya begini aja gitu. Maaf, saya mengatakan kepondokan yang tentang diniyah tok itu bukan penting. Saya katakan ini sangat penting. Cuma ada hal-hal penting lain di luar itu. Ya, Gitu. yang Jadi bisa melengkapi. ya mungkin melengkapi. Jenengan mungkin punya murid-murid yang sebetulnya itu punya talent, punya bakat yang bagus di bidang kesehatan, bisa jadi dokter dan sebagainya, tapi karena kita enggak punya dan di luar enggak ada, akhirnya karena orang tuanya berpikir kayak tadi, wah ngono neng jobo wedi, nek begini begitu, akhirnya talent dia tertutup, bakat dia hilang gitu kan. Kemarin kalau jenengan ada bakat itu kemarin di yayasan lain tempat saya bernaung itu, kemarin kita ngecek ini ya, ngecek minat bakat anak itu. Beberapa itu bakat dia itu di bidang kesehatan gitu ya. Jadi bisa kuliah keperawatan dokteran. Tapi masalahnya adalah itu perawatan dokteran yang sunnah ada enggak ya? Ini masalah besar. Padahal ini proyek yang sangat luar biasa yang sudah saya bayangkan. Dan itu sebenarnya bisa ya dikemas dalam sunnah itu Pak? Ya mestinya bisa, kenapa tidak bisa? Iya, Panjenengan sekarang sudah punya. Dulu siapa membayangkan jenengan punya SMP di sini? Iya. Dulu semuanya fokusnya di Nogosari, ternyata bisa toh. Iya. Mudah-mudahan ini didengar oleh jadi itu kedokteran, perawatan, gimana? Sekarang lagi, kalau panjenengan masuk ke situ, maaf, kita sebenarnya kita di belakang ke toilet kan kita nggak menghadap kiblat atau belakang kiblat. Iya. Kita sering ketemu kan? Karena ini pengembangnya. Pengembangnya nggak tahu sunnah. Iya, betul. Kita gimana? Serba salah loh kita orang tahu sunnah. Saya itu sampai susah itu. Posisiku piye yo? Susah itu betul. Iya. Ini masalah. Tapi kalau coba yang mengembangkan, arsiteknya, insinyurnya, atau sarjana teknik itu ahli di bidangnya. Dia paham sunnah, ahli di bidangnya, bukan main. Iya. Jadi Gitu semuanya kan? dibingkai dalam sunnah. Betul. Masya Allah luar biasa. Dokternya ahli sunnah, misal, meriksanya perempuan terpaksa. Ya pakai sarung tangan lah. Iya. Saya pernah dulu, ini cerita agak melebar dikit ya, maaf nih, tapi itu fakta biar ini karena stakeholder juga tahu. Pernah itu pasien teman sunnah masuk, patah di sini, di UGD waktu itu. Perempuan? Laki. Yang jaga saya sama perempuan, saya nggak bisa masang alat itu sendiri. Oh iya. Harus masang dengan teman saya. Teman saya perempuan, wah jangan. Pasiennya begitu kan. Saya bilang, lah bagaimana, nggak bisa ini. Saya sendiri nggak bisa, saya butuh bantuan. Mau nggak mau kan? Sedangkan teman saya tidak paham sunnah. Mau nggak mau dia pegang asal aja. Asal pegang maksudnya dia nggak pakai sarung tangan. Betul. Bagaimana ini? Kan? Tapi coba kalau teman saya itu paham sunnah, gitu, walaupun perempuan dia kerja karena terpaksa harus kerja itu ya, dia pakai sarung tangan dulu misal. Kan nggak bersentuhan langsung gitu. Ini contoh-contoh aja ya. Ini coba dipikirkan gitu, guys. Iya, mudah-mudahan penting loh. Iya, ini penting sekali. Di Solo ada, di Jogja ada, ini di Jogja ada, Cirebon ada itu keperawatan kebidanan kalau nggak salah, Cirebon sama Majalengka kalau salah itu ada. Di Solo belum ada, Ini penting. Ya mungkin lah kalau kedokteran masih terlalu tinggi, keperawatan dululah, kebidanan dululah. Ingat kita itu kan kita banyak yang anak kita banyak itu. Kalau yang ditolong bidan nggak paham sunnah piye. Kalau ditolong yang paham sunnah enak gitu kan. Enggak. Masya Allah. Ini kalau diteruskan luar biasa lebar sekali Pak. Ini nggak selesai tadi itu. Terus untuk apa kepada wali murid yang lain ya ini tadi. Sekolah bukan Superman, kalau saya mengutip dari Ustadz Abdul Jan, sekolah bukan Superman. Kita menitipkan anak di sini itu bukan berarti kita lepas sama sekali, tidak kita awasi. Kita tadi adalah kita awasi, kita bersamai dalam belajar, dan kita contohkan. Kalau andai kata jenengan tidak mampu, kayak saya tadi tidak mampu, ya saya pakai Al-Quran. Kalau saya tidak mampu karena terbatas waktu, saya carikan YouTube. Ya, lo kan YouTube itu tidak ada masalah, kalau selama itu masih baik-baik saja, kasihkan. Ini loh, Nduk, karena Bapak tidak paham. Ini loh, Nduk, mari kita belajar bersama. Saya duduk di situ. Karena kadang saya lupa, itu kan. Walaupun tuh cara jawabnya tahu, cuma untuk nerangkan lebih tahu, saya buka. Biar apa? Tujuan saya lah, saya belajar lagi karena kan masih ada adiknya. Nanti saya bisa transfer kepada adiknya, enggak perlu buka YouTube lagi gitu loh. Itu gitu. Gitu. Jadi
adalah tadi kita contohkan, kita bersamai, kita dampingi, kita tidak nyalahkan sekolahan. Kalaupun sekolah ada salah, itu jelas karena nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada yayasan yang sempurna. Kita berikan masukan sesuai dengan tata cara yang benar. Iya. Ngaten, Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan pada Pak Arif Prabro, sarjana keperawatan yang sudah menemani kita berbincang-bincang terkait dengan bagaimana menitipkan anak di sekolah ini. Jadi bagi para orang tua, monggo jangan ragu-ragu dan jangan sungkan-sungkan untuk menitipkan anaknya di sini. Tapi sebagai closing kita ingatkan untuk donasi di Palestina, kita di samping kita kirim doa ya, untuk saudara kita di sana, kita juga berpartisipasi melalui donasi di nomor ini, tagline di bawah ini. Baik, barakallahu fikum. Mungkin sampai sini dulu Pak Ari. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan jazakallahu khairan pada Pak Ari. Kita tutup dengan doa kabar teman saya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.